Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Nova Rizkyanti dari tim Lucu SD Telugina akan memaparkan review buku dengan judul Kenapa sih kita harus jogging? Penulisnya Dian Muhram, SP. Metode yang saya gunakan adalah metode AIH atau alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya memilih buku adalah karena temanya yang menarik, membahas tentang pentingnya jogging di tengah meningkatnya minat generasi muda untuk melakukan olahraga, terutama jogging. Selain itu, artikel juga membahas manfaat jogging untuk kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, untuk isi dijelaskan bahwa jogging adalah salah satu olahraga yang memiliki banyak manfaat. Pada dasarnya, jogging juga bermanfaat karena tubuh juga perlu untuk bergerak. Karena semakin malas, sering duduk, maka sirkulasi darah menurun dan tubuh menjadi kaku. Di antaranya manfaat jogging yaitu meningkatkan energi tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta meningkatkan mood dan meningkatkan fokus belajar. Selanjutnya, hikmah yang bisa saya ambil yaitu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Salah satunya adalah jogging. Selain itu adalah menjaga kesehatan juga sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sekian untuk review buku dari saya. Selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik seperti ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dengan baik. Selanjutnya, siswa juga dapat menghitung waktu tempuh perjalanan dari rumah ke sekolah secara tepat. Selanjutnya juga dapat menghitung jarak dari rumah ke sekolah jika kecepatan dan waktunya diketahui. Untuk yang B adalah rumus praktisnya, yaitu untuk menentukan jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Sedangkan untuk mencari waktu yaitu jarak dibagi dengan kecepatan. Untuk yang C adalah kegiatan pertama, ayo kita cari tahu perjalananmu. Yang pertama, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi motor. Yang kedua, biasanya saya berangkat dari rumah pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Saya tiba di sekolah pukul 6.58. Jadi total perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 8 menit. Selanjutnya adalah kegiatan 2. Mari berlatih menghitung. Soal pertama yaitu menghitung waktu perjalanan Andi. Soalnya, rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaannya, berapa waktu yang ditempuh Andi untuk sampai ke sekolah? Nah, diketahui jaraknya tadi adalah 2 km. Kecepatannya adalah 1 km setiap 3 menit. Ditanyakannya adalah waktu tempuhnya berapa lama? Jawabnya adalah jaraknya 2 dikali dengan kecepatan 3 menit. Totalnya adalah 6 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan Andi ke sekolah yaitu 6 menit. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba ke sekolah. Pertanyaannya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Nah, jawabnya adalah untuk mencari rumus jarak yaitu kecepatan dikali dengan waktu. Maka dari itu yaitu kecepatannya 100 dikali 15 menit. Jadi untuk jaraknya yaitu 1.500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat, yaitu membaca jam. Budi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 7 agar tidak terlambat. Perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu 25 menit. Pertanyaannya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Nah, kalau misalnya dari jam itu 60 menit. Berarti 60 menit ini dikurangi 25 menit yaitu 35 menit. Jadi paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah itu jam 6.35 menit. Selanjutnya adalah tantangan seru atau bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 kilo dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaannya, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat? Kalau dihitung,
Kalau Edo itu jaraknya 3 kilo, waktunya 30 menit. Maka 3 kilo dibagi 30 menit adalah 0,1 km per menit. Sedangkan Daya, jaraknya memang lebih jauh 5 km, tapi dibagi dengan waktu tempuhnya yang sebentar yaitu 15 menit. Maka dari itu kecepatannya 5 kilo dibagi 15 menit yaitu 0,33 km per menit. Maka dapat disimpulkan bahwa Daya memiliki kecepatan 0,33 km per menit yang lebih cepat dibandingkan Edo. Jadi jawabannya Daya lebih cepat sampai ke sekolah dibandingkan dengan Edo. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.